gapnya lumayan ya. Aku 2018 itu udah fokus prioritasnya melukis. Dan dia tadi yang kakak ceritain kakak udah kerja bareng sama seniman-seniman kayak Bang Ke bagian selalu sebagainya. Hai Velas, di Talki-Talki kali ini bareng gue Amel. Dan tentunya kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget, seorang seniman muda yang berkecimpung di dunia seni. Nah, buat Velas yang udah berkecimpung di dunia seni pasti udah nggak asing lagi nih sama gestar kita kali ini. Ini dia Kak Aprililia. Halo Kak. Halo Kak Mel. Halo Kak, bisa nih Kak dikenalin dulu nih ke Velas semua, kakak ini siapa dan kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Oke, terima kasih. Sebelumnya kenalin, aku Aprililia, biasa dipanggil Lili. Oke Kak Aprililia ini sekarang lagi kuliah atau udah tamat apa gimana nih Kak? Kesibukannya sekarang aku kerja sebagai makeup wedding. Di samping itu aku menyelesaikan kuliah semester akhir di Universitas BGRI Sumatera Barat, jurusannya Pendidikan Informatika. Wow, pendidikan informatika. Dan kakak ini seniman seni rupa ya? Iya. Berarti ini gapnya lumayan ya. Nah Kak, kakak awal tertarik berkecimpung di dunia seni, khususnya seni rupa ini sejak kapan sih Kak? Jadi waktu dulu aku kan sekolah Tata Boga di Nagari Talu, Pasaman Barat. Jadi kebetulan tempat tinggal aku itu isinya seniman semua. Jadi di sana ada yang pelukis, ada yang musisi juga. Jadi di sanalah awal jatuh cintanya kepada seni lukis gitu kan. Oke, jadi kenapa sih harus seni lukis gitu? Karena katanya banyak nih Kak seniman-seniman yang ada di lingkungan kakak waktu itu gitu. Iya. Jadi kan dari kecil itu sebenarnya kita kan disibukkan dengan hobi ya, atau aktivitas yang kita senangi lah ya. Jadi yang kemudian mungkin hobi itulah yang ketika kita dewasa bisa menjadi profesi gitu kan. Jadi sebenarnya waktu kecil itu awalnya aku lebih ke mematung gitu kan Kak, karena di Pasaman Barat itu bahannya juga banyak kan di sana untuk bikin patung. Terus juga jahit juga, dulu sempat terima jahitan juga. Kalau Tata Boga kan kayak terima pesanan kue ulang tahun gitu. Jadi setelah dicoba banyak hobi, ketika melukis lah rasanya melukis itu adalah jawaban ya. Gimana tempat berekspresi yang paling jujur kali ya, makanya jadi milih lukisan gitu kan. Oke, berarti kayak ada panggilan jiwa tersendiri gitu ya kan. Kalau misalnya dari keluarga kakak sendiri itu ada yang emang bergerak di bidang seni atau enggak nih Kak? Kalau orang tua kan dua-duanya PNS, dia ngajar gitu. Kalau dari keluarga sebenarnya dari papa sama mama ada yang pelukis. Cuman dari kecil nggak pernah ketemu, jadi dari kecil itu aku cuma lihat beberapa lukisannya doang sih Kak. Kalau untuk itu lebih banyak belajar ke seniman-seniman, pelukis-pelukis yang ada di Padang gitu. Oke, berarti selain dari orang tua nih ya, ada genetiknya juga ada kakak nge-explore lagi tentang dunia kesenian gitu, khususnya seni rupa, lukis gitu ya Kak. Nah kalau seni lukis ini kan seni rupa ada aliran-alirannya nih Kak. Kalau kakak ini lebih ke aliran yang mana sih Kak? Kalau aliran, kalau dari yang 2 tahun terakhir kan banyak yang bilang kalau Lili melukis dengan genre ekspresionistik gitu kan. Tapi sebenarnya dari Lili sendiri aliran itu bukan kemudian terlalu cepat harus menjadi identitas kita gitu kan. Karena kayak sekarang kan masih studi juga yang awalnya melukis hitam putih ekspresionistik itu kan explore Lili tentang psikologi gitu. Terus sekarang juga lagi studi kayak
aliran di Manfong gitu. Nah, jadi sebenarnya aliran itu bukan kemudian yang harus mengekang kita alirannya ini terus sampai nanti pun melukisnya harus aliran itu doang gitu. Itu sih Kak. Jadi kalau misalnya ditanya Lili aliran lukisnya apa, Lili nggak terlalu mendefinisikan gitu. Berarti kakak masih ada ini ya keinginan untuk explore aliran-aliran lain gitu. Kalau untuk kekaryaan sendiri, kakak udah pernah pameran di mana aja sih Kak, dan karya kakak udah sampai kemana aja nih? Kalau untuk pameran, jadi sebenarnya Lili kan karena bukan dari akademik. Kalau dari akademik itu kan biasanya mahasiswanya itu selain belajar bagaimana manajemen seni rupa, terus mereka juga biasanya banyak mengadakan pameran, Kak, apalagi dengan lintas komunitas seni rupa yang banyak di Padang, juga banyak mengadakan pameran untuk spirit para pelukis biar tetap semangat terus berkarya gitu. Nah, kalau perjalanan Lili dari awal itu melukis itu memang lebih ke pekerja seni ya Kak. Jadi melukis untuk pesanan, melukis untuk pasar gitu. Jadi nggak ada pikiran apakah lukisan ini akan pameran, apa lukisan ini mau dibawa kemana gitu. Tapi setelah setahun terakhir gitu, fokusnya juga nggak yang kayak ngejar pameran gitu, karena setelah dipikir-pikir, setelah Lili explore kan dengan diskusi ke beberapa seniman yang ada di Padang, di Jogja juga, melukis itu bukan tentang kita misalnya sebenarnya bebas kan pelukis itu, tapi bukan berarti kayak yang ngejar isu gitu Kak. Jadi misalnya isunya sekarang kayak kahunjuran terus melukis kahunjuran gitu, atau kayak sekarang perempuan di Arab pada demo tidak ingin berhijab terus kita melukis itu. Jadi bukan gitu. Melukis itu memang panggilan dari jiwa. Jadi memang kita secara alami bicara dengan jujur tentang keadaan kita yang nyata kita alami, yang dapat kita sentuh, dan bagaimana aktivitas di sekitar kita gitu. Jadi kalau untuk pameran, karena sistem pameran itu biasanya mereka udah punya tema tersendiri. Misalnya temanya itu kayak kemarin di PKD Sumbar itu temanya jalur rempah gitu. Kemarin diberi kesempatan juga sama PKD Sumbar, itu kuratornya ada Kak Nesya, Bang Atma, Bang Aser, Bang Rizal Tamenan juga. Jadi alhamdulillah Lili dikasih kesempatan untuk performance art untuk pembukaan PKD Sumbar gitu kan. Kalau untuk pameran juga pernah beberapa kayak di Padang di Galeri Rumah Anjuang Dajan Wahid, terus juga privat room di Rumah Ada Seni gitu. Cuman setahun terakhir nggak terlalu prioritas ke nambah CV lah istilah kalau anak seni rupa kan, yang penting CV-nya ada gitu. Kalau ini nggak prioritas ke sana dulu Kak, lebih fokus ke eksplorasi sebagai mencari jati diri dalam lukisan gitu. Oke, berarti sekarang ini masih explore juga gimana kemampuannya. Dan kalau dilihat-lihat tadi yang kakak ceritain, kakak udah kerja bareng sama seniman-seniman kayak Bang Atma, Bang Rijal, yang emang udah di Sumatera Barat ini udah luar biasa sekali ya gitu Kak. Nah Kak, kalau untuk kakak sendiri tadi bilang kalau karyanya sempat dijual juga ke pasar gitu. Nah untuk karya kakak ini dijualnya sampai ke dalam negeri aja atau udah sampai keluar Kak? Oh, kalau sekarang masih dalam negeri ya Kak. Cuman yang kebanyakan beli itu dia orang Cina yang stay di Indonesia gitu. Jadi kalau orang kebetulan orang Cina itu kayak ada usaha furnitur desain interior gitu kan. Jadi nanti atau kayak lukisan interior untuk hotel gitu. Jadi nanti kita yang isi. Lebih ke nanti dia kasih foto, terus nanti lukisannya kita tiru sesuai requestnya dia.
kayak lebih kayak gitu sih Kak. Oke, berarti kalau misalnya di interior-interior kayak hotel-hotel yang di Padang kita udah bisa ngeliat ya karya-karya kakak. Nah selain dari sana itu kalau misalnya di media sosial nih kak, orang bisa ngelihat karya kakak lewat apa sih? Ada akunnya tersendiri kah atau gimana? Kalau untuk sekarang cuma di publish di satu akun sih Kak, di Instagram. Oh boleh tahu apa tuh kak? Nama username-nya? Aprilia Art. Oke, berarti itu kakak sendiri ya yang megang ya kak? Iya. Kakak sendiri kalau melukis ini ada role model nggak sih kak? Kalau tadi kakak bilang dari belajar dari lingkungan sekitar dulu pas masih di Pasaman. Nah, kalau dari seniman-seniman Indonesia ada nggak sih kak siapa gitu orangnya? Mungkin Velas juga mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya role model dari Kak Lili? Kalau untuk role model, karena awalnya itu Lili mulai dari explore tentang psikologi sama kayak explore tentang emosi tadi ya Kak. Jadi lebih ke role modelnya ke seniman luar dulu, karena kayak Frida Kahlo, dia itu kan pelukis Meksiko, sama Marina Abramovic. Jadi Marina Abramovic itu seorang performing art. Jadi konsep dia itu dia menguji batas daya tahan tubuh manusia itu sampai mana gitu melalui kekerasan fisik gitu kan. Pernah dalam satu pameran, jadi dia membiarkan dirinya sebagai objek selama 20 menit dan para pengunjung bebas melakukan apapun sama dia gitu. Jadi dia menyediakan beberapa benda tajam, juga menyediakan bunga, pistol, gunting, seperti pulpen, spidol juga. Jadi akhirnya para pengunjung merespon itu, ada yang menyoret tubuhnya, ada yang melukai sampai berdarah juga. Bahkan waktu itu ada yang ingin memperkosa juga, tapi karena di pengunjung itu banyak membawa pasangan jadi nggak jadi. Bahkan ada yang ingin menembak dia karena saking delusinya gitu kan. Jadi dalam pameran itu ternyata manusia itu ketika diberikan kebebasan penuh atas manusia lain bisa bertindak, naluri kebinatangannya itu memang lebih mendominasi gitu kan. Terus kepada kayak pelukis yang di Meksiko, Frida Kahlo, dia kan dari kecil itu dapat Kekerasan. Kecelakaan waktu kecil. Dia juga pelukis, dan itu mematahkan hampir seluruh tulang rusuknya. Jadi dia juga tidak bisa mempunyai anak gitu. Jadi masa-masa kecil yang penuh penderitaan, dan juga ketika dia menikah dengan keluarga yang penuh tidak seperti yang diharapkan gitu kan. Bagaimana dia mengekspresikan semua itu jujur lewat lukisan. Bahkan dalam bukunya Viva la Vida itu dia bilang, saya tidak pernah melukis alam mimpi karena saya melukis apa yang terjadi sama diri dia sendiri gitu. Jadi lukisannya itu lebih ke gaya-gaya surrealis, gaya-gaya alam mimpi, padahal sebenarnya itu realita yang dialami. Jadi itu yang akhirnya men-trigger Lili untuk belajar psikologi. Terus satu lagi, belajar secara teori aja kan gak cukup, makanya karena kebetulan banyak teman yang kayak skizofrenia, teman yang bipolar, yang delusi disorder gitu. Jadi sembari berteman, sembari saling semangat, di situ Lili juga melampiaskan emosi-emosi yang coba Lili cerna, Lili simpulkan itu ke dalam lukisan. Maka adalah akhirnya lukisan yang ekspresionistik hitam putih itu. Oke, berarti kakak menjembatani emosi dari lingkungan kakak juga ya kan? Nah, kalau dilihat dari Instagram kakak kemarin, kakak habis ngikutin art tour ya kak? Nah itu kakak kemana aja dan ketemu siapa aja? Nah,
kemarin itu bulan Agustus lalu kan ada pameran Art Jakarta. Nah kebetulan libur semester juga, akhirnya memutuskan beberapa minggu ke Jakarta, terus ke Jogja, ke Magelang juga. Alhamdulillah itu udah bisa mengunjungi sekitar 15 museum lah sama galeri. Terus alhamdulillah juga dapat ketemu sama pelukis-pelukis seperti pelukis Nasiron, Joko Pekik, terus ke Museum Affandi juga gitu. Nah akhirnya kemudian itu juga yang men-trigger sekarang beralih ke melukis lebih ke aliran Liman Fong gitu, karena banyak belajar juga dapat ilmu juga kan dari pelukis-pelukis di sana. Karena kalau kemarin kan kita nggak ini ya Kak, yang namanya karena Lili nggak di akademik, jadi tempat belajar itu tentu ilmu atau ilmu yang didapat di sini kan ada sih beberapa. Lili kayak diskusi sama pelukis yang ada di Padang kayak Bapak Kamal Guci, terus belajar matung juga sama Pak Asnam Rashid gitu kan. Cuman kok sebenarnya pengen kayak pencaharian kayak pelukis Affandi, kayak Joko Pekik itu kayak gimana sih gitu. Kalau kita nggak datang ke sana, nggak lihat karyanya, nggak lihat proses mereka melukis, rasanya feel itu susah buat didapetin gitu. Walaupun kita udah banyak baca bukunya sama nonton kayak gimana dia menginspirasi lewat sosial media pun, makanya mutusin buat kesana Kak. Buat mengunjungi langsung gitu ya Kak, dan ngerasa ada perubahan juga dari diri gitu. Nah, selama perjalanan Kakak melukis jadi seorang seniman gini, ada nggak sih Kak titik di mana Kakak ngerasa udah berhenti dulu gitu, dan itu kenapa bisa diceritain akhirnya Kakak bisa bangkit lagi gitu Kak? Jadi awalnya itu yang besar pengaruhnya rasa jenuh sih Kak. Jadi karena setahun 2 tahun melukis cuma buat pesanan gitu, melukis cuma buat kolektor yang udah ada gitu. Jadi kayak ada rasa jenuhnya, karena niat awal melukis kan sebenarnya bukan cuma buat cari cuan doang gitu. Karena sebenarnya kesenian itu kan terbagi, ada yang namanya itu kerja profesi, ada yang namanya kerja kebudayaan. Kerja profesi itulah yang kemudian menjadi seniman-seniman itu dituntut sama pasar gitu kan, dituntut sama isu-isu yang terkait agar kemudian karya itu mungkin lebih cepat dilirik sama media gitu. Sedangkan kerja kebudayaan itu memang yang panggilan murni dari jiwa gitu Kak. Kayak waktu itu ngobrol sama Bapak Joko Pekik juga, yang paling menginspirasi dan bikin saya yakin itu pelukis kita kan orang timur. Dengan kemajuan teknologi sekarang, bagaimana muda-mudi itu sekarang mudah mengakses apapun. Sebenarnya banyak dampak positifnya, jadi banyak bisa mengikuti kemajuan zaman gitu kan. Cuman dampak yang mungkin banyak tidak kita sadari, karena pelukis-pelukis sekarang itu banyak yang mereka melukis terinspirasi dari barat, terus mereka sudah banyak membaca buku, sudah banyak mungkin nonton tayangan-tayangan bagaimana itu pameran, bagaimana itu manajemen seni gitu kan. Bahkan sekarang untuk mencari tahu selera kolektor itu kan gampang kita cari gitu. Nah sayangnya kemudian hal itulah yang membuat akhirnya pelukis itu banyak yang kayak ikut-ikutan tren gitu. Padahal sebenarnya pelukis kita bahkan pada era kemerdekaan, bagaimana perjuangan pahlawan itu terasa kan dalam lukisan-lukisan
seperti Pak Joko Pekik, Bapak Nasirun gitu. Semangat reformasi dan bagaimana revolusi itu masih terasa dalam lukisannya gitu. Nah, kemudian itulah akhirnya sayangnya sekarang lukisan itu banyak yang tidak alami lagi karena kita semuanya udah serba instan gitu. Nah, padahal sebenarnya harapan dari pelukis-pelukis yang terdahulu atau kalau saya bilang mungkin harapan dari yang leluhur kita, bukan leluhur sih, pelukis-pelukis yang punya harapan sama kita mungkin menjaga identitas kita sebagai pemuda yang multikultur gitu. Apalagi kayak peradaban kita kan terpotong. Kayak gubernur pertama itu kan sebenarnya Sumarno gitu. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebudayaan kita itu yang ditelan oleh peradaban gitu. Banyak kebudayaan kita yang dikamuflase oleh peradaban gitu. Kenapa kita malah fokus kepada pasar, kepada tuntutan profesi, kepada kebarat-baratan, sedangkan nilai-nilai yang sebenarnya harus kita jaga itu malah terburamkan gitu. Nah, itulah yang kemudian men-trigger Lili. Ya udah, sekarang Lili nggak usah fokus ke pameran dulu, fokus aja kepada. Makanya sebenarnya harapan Lili juga kayak dalam seni rupa kan, bukan Lili bilang seni rupa itu terkotak-kotak gitu kan, tapi kan kalau kita lihat ya perkembangan, tapi mungkin karena Lili baru juga di Padang, jadi Lili terlalu dangkal membaca itu, tapi ini kesimpulan Lili aja. Misal kayak dalam anak seni rupa, anak sastrawan, anak teater, terus anak musik, mereka kan terkotak-kotak dalam komunal masing-masing gitu. Sedangkan padahal itu sangat ketika coba andai saja semuanya itu saling berkolaborasi. Contoh pelukis, mereka mempunyai intuisi yang lebih murni untuk memvisualisasikan apa yang mereka ingin tafsirkan gitu kan. Tapi kayak anak sastra atau fotografer, mereka punya selera yang saya rasa lebih ini ya, lebih bagus dari anak seni rupa itu, karena jujur aja orang sastrawan, orang sejarah sama fotografer itu mereka lebih banyak riset, lebih banyak membaca, lebih banyak riset ke lapangan gitu. Sedangkan kebanyakan pelukis tidak punya, atau mungkin tidak punya keahlian itu, karena pelukis lebih banyak sendiri di rumah melukis gitu kan. Apa salahnya kita lebih banyak berkolaborasi, bagaimana dari literasi juga, anak teater juga, lebih gitu sih Kak. Oke, jadi Velas kita dapat informasi baru yang luar biasa ya dari Kak Lili ini. Nah, Kak Lili kalau dilihat dari Instagramnya, Kak Lili juga jadi MUA. Berarti tangan Kak Lili ini luar biasa ya, dari matung, lukis, jadi MUA. Nah Kak, Kakak ada nggak sih Kak pesan yang ingin Kakak sampaikan ke generasi-generasi muda yang ingin terjun ke dunia seni kayak Kakak? Apa sih yang harus mereka lakuin gitu? Kalau MUA itu kan sebenarnya karena waktu itu udah nggak terima pesanan lukisan lagi, jadi kan kita cari cara finansial biar nanti tetap bisa beli kanvas, bisa beli cat sama kuas gitu. Nah, karena hobi merias juga, makanya akhirnya privat terus jadi MUA gitu. Jadi itulah yang kemudian untuk beli bahan-bahan melukis tadi gitu. Kalau untuk pesan sama teman-teman yang seperjuang atau menyenangi seni, yang penting jangan bosan mengeksplorasi, harus berani gitu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu di mana feel-nya itu, kita nggak tahu gitu. Bahkan untuk meyakinkan diri memilih memilih hobi yang kemudian itu menjadi profesi pun kita butuh butuh banyak mengeksplorasi bidang gitu Kak. Yang sampai nanti kita misalnya udah milih profesi ini, ternyata di usia sekian
kita malah tertariknya nggak itu lagi gitu. Tapi lebih intinya itu jangan malas gitu Kak, karena sebenarnya banyak teman-teman ini juga kalau sedikit gimana ya, sedikit narsis gitu kan, banyak yang ngomongin kamu narsis, padahal sebenarnya narsis itu kan lebih, saya rasa di zaman sekarang narsis itu harus bukan dipertahankan ya, tapi kalau kita di usia belasan tahun, di usia remaja sampai dewasa ini membiarkan diri hanya banyak menonton, terus rebahan, bermalasan, jadi kita tidak terbiasa mengeluarkan batas energi kita itu sampai mana gitu. Nanti ketika kita di usia yang misalnya sudah menikah, berkeluarga, ketika kita berada di titik terendah, ketika kita lagi nggak ada motivasi, kita nggak punya empiris yang akan kita jemput di masa muda, karena di masa muda kita nggak mengeluarkan energi itu sampai batas maksimalnya gitu, nggak explore energi power kita itu sampai mana gitu. Kalau kita di usia belasan sekarang kita ekspresikan semua itu, kita keluarkan semua energi itu, itulah kemudian yang empiris, itulah yang kemudian menjadi semangat kita di hari tua gitu. Karena empiris itu penting menurut saya Kak. Oke, sangat-sangat insightful ya Velas. Makanya ini, dan TikTok sekarang tuh ada yang if we never try how will we know gitu ya. Jadi itu nih pesan dari Kak Lily buat Velas semua yang ingin terjun ke dunia lukis. Kalau dalam waktu dekat kakak bakal ngadain pameran gak sih Kak? Kalau sekarang kan tiap hari saya melukis, jadi fokusnya itu tidak kalau pameran itu pasti ada nanti rencananya setelah wisuda mau bikin pameran tunggal. Jadi sekarang emang fokus melukis tapi tidak terikat pada pameran yang bertemakan khusus gitu Kak. Oke, jadi udah lumayan sekali ya banyak informasi yang kita dapat dari Kak Lily soal seni rupa, soal gimana Kak Lily berproses berkarya di Velas. Nah buat Velas juga jangan lupa dicatat kalau Kak Lily habis wisuda ini mau pameran. Jadi coba sekarang pantengin Instagramnya, nanti dilihat kapan pamerannya, jadi lebih kenal nih sama Kak Lily. Dan Kak Lily makasih banyak udah mau datang ke Nagari TV, udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan melukis jadi MUA untuk sharing-sharing bagi kita semua bareng Velas di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat dan selamat buat kakak nanti kalau misalnya pamerannya bakal jadi, jangan lupa kabarin kita semua. Terima kasih kembali Kak. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.